Kalau harapan gue untuk hubungan gue mendatang setelah pengalaman ini, gue harus tahu dulu yang hubungan yang akan datang ini, gue tahu diri gue satu, gue udah sembuh nggak ya untuk menerima orang ini. Kedua, ini orang ini akan jadi rebound gue atau gue serius sama dia. Karena setelah putus, kadang orang-orang pada denial dan impulsif. Mereka mencari hubungan yang lain hanya untuk melupakan sakit. Jadi biar mereka nggak ngerasain sakit hati sebelumnya, mereka langsung pacaran sama orang baru. Hai, kembali lagi bersama kami, tim Ide Garasi. Jadi hari ini gue sama Manjoy bakal bikin konten yang baru about friendship goals. Kalau cewek sama cowok itu bisa bersahabat dan kita bisa nanya-nanya. Cewek sama cewek? Cewek sama cowok. Oh. Dan kita bisa nanya-nanya point of view by masing-masing gitu. Dan di konten ini semoga kalian yang punya sahabat cewek dan sahabat cowok, apalagi ya? Ngobrol dong, gua. Iya terusin, gue kira lu belum selesai. Udah selesai, lo cut gitu masuk kayak biasanya. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya jadi kita mau ngebahas tentang Self-care. self-care. Apa sih self-care? Jadi tema malam ini kita akan ngebahas soal self-care. Apa sih Bahasa self-care? Indonesianya self-care itu apa? Bahasa Merawat Indonesianya? diri. Merawat diri, asik. Merawat diri kita tentunya pakai skincare ya, body lotion. Nggak dong. Jadi malam ini, hari ini podcast kita tentang self-care dari sudut pandang cewek dan cowok ya tentunya. Dan kita bacain dulu dong definisi self-care. Ya. Apa itu definisi self-care? Kalau by Google sih ya katanya, definisi self-care adalah praktik sadar untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan secara fisik, mental, dan emosional dan spiritual seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Itu mencakup berbagai aktivitas Joy, dari tindakan yang dilakukan secara rutin atau sesekali untuk merawat diri sendiri. Itu bisa mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan dan kehidupan. Itu kata Google. Kata Manjoy, Shumanjaya Manjoy, menurut lo definisi self-care itu bagaimana? Merawat diri. Ya nggak salah sih, tapi gimana sih cara lo merawat diri lo? Ini tuh berarti menyangkut sama mental ya? Semuanya menyangkut dengan fisik lo, mental lo, emosional, spiritual. Gimana lo merawat diri lo itu yang bisa mencakup 4 poin penting tadi. Fisik, mental, emosional, dan spiritual lo. Kalau dari fisik, olahraga kali ya? Iya, Olahraga sama apa nih? Nih, gue dulu deh. Kalau gue ya, contoh agak susah guys. Begini nih kalau ngobrol sama cowok, nggak bisa dimengerti. Iya. Salah ya. Self-care menurut gue pribadi, kalau gue kan itu ada 4 poin tuh, fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kalau fisik tuh gue lebih merawat diri gue, taking care of my body, kayak olahraga, ngerawat wajah gue, skincare, ngerawat badan gue. Jadi gue kalau ada uang kadang gue invest di tubuh gue, karena itu kan mencakup ke depannya gue gimana. Karena apalagi pekerjaan gue di entertain, jadi gue harus merawat diri gue. Itu di fisik. Secara mental, ya gue lebih sering banyak baca buku mungkin, atau kayak ngumpul sama teman-teman kayak kalian, ngobrol. Iya, Jadi kalau misalnya gue lagi nggak baik-baik aja, lagi kayak ada masalah di kehidupan, gue ketemu kalian, gue nanya, dan lebih ke menjaga diri gue untuk mengurangi hal-hal negatif di hidup. Kalau misalkan kita manusia pasti kita sering lihat, ini orang bawa dampak negatif nih. Nah, gue tuh suka langsung, oke, gue cukup berteman tapi gue cut off, gue nggak mau nanti mental gue nggak baik-baik aja. Iya. Secara emosional, lebih banyak istighfar mungkin kali ya guys. Enggak dong, itu harusnya. Itu nanti. Emosional sama mental? Secara emosional, kayak kita kan kadang nggak bisa kontrol diri kita di saat kita lagi emosi, di saat kita lagi bahagia, itu kita nggak bisa kontrol kan. Kadang kita terlalu over, kadang kita nggak bisa merasakan. Nah jadi gue akan secukupnya gue aja. Di saat gue bahagia, gue bahagia. Di saat gue pengen nangis, gue tangisin, nggak gue denial gitu. Oh iya. Secara spiritual, karena berhubung gue muslim ya, gue mendekatkan diri dengan Allah, sholat, terus kayak ya udah tadi banyak istighfar, astagfirullah, kajian subuh kita. Kalian kaget kan Ide Garasi tuh guys, setiap jam 3 subuh tuh nunggu sahur kita nonton kajian bersama. Masya Allah nggak tuh nih lingkungan pergaulan ini.
Begitu. Menurut lo, dari 4 poin itu apa yang lo lakuin? Dari fisik dulu? Kayaknya kalau fisik nggak jauh beda sama olahraga. Ya, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat bener juga tuh, setuju gua. Sama Merawat diri lo dengan mandi gitu ya. Kan lo jarang mandi nih cuy. oh iya mandi ya. Mandi tuh penting tahu bener. Mandi tuh penting tahu. Mandi tuh bisa apa ya? Yang Makanya kalau gue suruh lo mandi itu menjaga diri lo. Mandi malas mandi. Iya. Mandi tuh penting. Bisa ngilangin stres tau mandi itu sebenarnya. Lo bener itu terapi tau. Mandi doang padahal bisa. Kalian suka nggak sih kayak lagi mandi terus tiba-tiba ada ide-ide cemerlang kayak masuk ke, misalnya lagi mandi kepikiran, seharusnya ini gitu. Wah itu gue lagi boker, gitu. Ide-ide gue lagi boker. Tapi ya mandi bener seger. Mandi air hangat sama air dingin. Iya. Maksudnya beda ya, jangan air hangat sama dingin. Ada yang butuh air hangat. Ada yang butuh dingin. Sebenarnya buat apa air hangat? Lebih merelaksasikan badan sih. Kalau dingin tuh kalau misalnya lo lagi cuaca panas nggak mungkin lo mandi air panas jadi kan. Seger ya. Iya, itulah mandi. Itu. Jadi manjoy merawat fisiknya dengan mandi. Mandi yang cukup itu udah bagus sih menurut gue. Secara mental. Secara mental, kalau gue biasanya tuh nggak terlalu mikirin hal-hal yang di luar dulu gitu. Jadi kayak emang fokus di gue dulu. Oh berarti lo tipikal orang yang hidup di momen ini gitu ya, kayak lo nggak ngelihat masa lalu tapi lo juga nggak berekspektasi banyak di masa depan. Jadi kayak ya udah gue akan menjalani hari ini aja. Enggak, iya sih. Tapi nggak, maksud gue misalnya kita lagi ada masalah gitu kan, terus ya udah gue diambil pusing. Fokusnya di gue dulu, gimana caranya gue bisa ngejaga mental gue, jadi nggak ikut, maksudnya nggak menampung semuanya kalau semua yang masuk ke gue dulu gitu. Seorang introvert. Jadi mendingan sendiri dulu, abis itu sama kayak lu udah tenang buat sendiri, baru deh keluar nyari. Baru keluar ya. Iya kadang butuh waktu, kayak selain definisi self care menurut gue, kasih waktu buat diri lo sendiri juga penting tau. Iya, di saat lo butuh kayak, energi gue lagi drain nih, gue butuh momen gue sendiri. Lo mau di rumah di kamar seharian, selama itu ngisi energi lo balik lagi ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Kayak lo harus baik-baik dulu baru lo bersosialisasi lagi. Karena kalau kita nggak baik-baik dari kitanya sendiri, nggak mungkin kita keluar dengan keadaan baik gitu. Takutnya kita bawa energi negatif ke orang yang kayak orang nggak tahu apa-apa, kayak lu bete kok ke bawah-bawah sama kita gitu. Lu ngasih di tongkrongan tapi ntar gituin lagi. Oh seperti itu. Secara emosional? Secara emosional tuh apa ya maksudnya? Gue juga kurang paham sih maksudnya secara emosional tuh gimana sih maksudnya? Ya emosional kayak perasaan emosional lo. Ya pastinya diluapin ya. Iya, kayak contoh deh, kalau misalnya lagi marah lo keluapin apa lo pendam, contoh. Oh, kalau gue tuh lebih milih diem dulu ya. Maksudnya ada takarannya gitu. Nih, gue harus butuh marah nggak ya gitu? Oh, iya, atau iya. enggak ya gitu. Kalau emang, jadi gue harus tahu sendiri takarannya. Jadi, gue butuh marah nggak ya? Oh, nggak usah nih. Kayaknya nggak perlu marah gini doang mah. Udah santai aja gitu. Ya emosionalnya ya balik lagi ke mental kita ya kayak. Iya. Sebenarnya tuh menurut gue mental sama emosional tuh agak mencakup satu sih. Kalau mental kita baik-baik aja, emosi yang kita keluarkan, energi yang kita bawa tuh akan baik-baik gitu, secukupnya. Jadi bisa disatuin lah mental sama emosional apa yang lo lakuin. Iya. Secara spiritual, gue denger lo lagi ikut kajian ya? Wah, gue tuh paling jarang kajian ya. Wah, terlalu jujur. Paling jarang, iya bener, paling jarang ikut kajian, tapi gue lebih seneng kajian tuh kayak yang ngobrol langsung gitu, nggak yang cuma dengerin dong. Gue harus nanya gitu, yang benar-benar harus gue tanyain gitu. Jadi kalau cuma denger dong kan gue nggak bisa nanya balik ya gitu. Jadi kayaknya spiritual gue lebih ke sholat tuh. Masya Allah. Sholat sama gini Joy. Sholat sama sholat. Jadi gitu ya. Ngomong-ngomong soal self care kan tadi gue sama Manju udah ngasih tahu bagaimana kita merawat diri kita, kayak kita sama self care tuh bagaimana sih, seberapa penting. Ngomong-ngomong soal self care, ada juga nih self care dalam sebuah hubungan yang telah berakhir. Wah ini. Oke, kita akan membahas self care dalam sebuah hubungan yang telah berakhir. Bagaimana kalian merawat diri kalian di saat poin penting mungkin untuk beberapa orang, soalnya hubungan tuh penting. Kayak hubungan antara keluarga, teman, tapi kadang lebih banyak akhir-akhir ini ke hubungan relationship, percintaan ya. Jadi kan ada orang yang kayak banyak berita
ada yang meninggal karena putus, ditinggalin nikah, bla 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 segala macam gitu. Nah, itulah pentingnya kita harus ada kunci self care di hidup kita. Ya. Merawat diri. Jadi Self-care. kita akan ngomong-ngomong kita akan ngomongin itu. Kan yang self care. Ini gue ada pertanyaan nih Joy. Ya siapa tahu dengan pertanyaan ini by point of view, by cowok, by cewek bisa nih membantu untuk teman-teman kita yang nonton di luar sana. Gitu ya kan. Gimana sih lo merasakan diri lo setelah hubungan lo berakhir? Wah, gila gimana ya? Misalnya lo putus. Oh, ini kita ngomonginnya tunggu hubungan soal percintaan ya. Iya, Bukan keluarga, bukan pertemanan, tapi percintaan. Misal lo udah pacaran nih bertahun-tahun tiba-tiba putus, ya lo rasain apa sih? Ya pasti sedih ya. Maksudnya nggak mungkin lah orang pacaran tapi pas putus tuh nggak sedih gitu. Pasti ada momen-momen yang kita tinggalkan kan, soalnya asik sedap. Ada momen-momen yang kita udah nggak akan lewatin lagi gitu. Maksudnya kayak kebiasaan-kebiasaan yang udah kita lakuin. Bener, setuju. Pasti sedih lah kalau gue sih. Walaupun lo yang mutusin. Walaupun Walaupun lo yang mutusin. Walaupun gue yang mutusin. Iya juga, iya. Iya. Lo gimana? Tahu terus. Ya sakit, pasti sakit. Mau gue yang putusin atau diputusin pasti sakit. Karena kalau gue putusin kan pasti ada sebabnya yang nggak mungkin gue tahan lagi nih. Kayak ini udah gak sejalan. Tapi kalau gue lanjutin gue sakit, kalau gue udahan mending gue sakit sekarang. Tapi gue tahu ke depannya gue nggak akan sakit banget gitu. Tapi kalau diputusin ya sakit tetap. Yang gue rasain ya kecewa mungkin ada. Kecewa, sedih, sakit. Sama dulu sebelum gue memegang kunci self-care ke hidup gue, Asik. itu gue suka menyalahkan diri gue. Dan itu sangat salah, teman-teman. Kita nggak boleh Menyalahkan diri lo karena misalnya kayak berakhirnya hubungan lo. iya, misalnya kayak gue putusin. Misalnya gue mutusin pasangan gue. Kenapa harus gue putusin sih gini. Atau misalnya gue diputusin. Salah mempertanyakan value gue. Itu yang paling gue gak suka. Di saat berhubungan selesai, hal yang paling gue gak suka adalah di saat gue mempertanyakan value gue. Kenapa ya kok dia bisa ninggalin gue? Kenapa dia bisa putusin gue? Salah gue apa sih? Kurang gue apa sih? Itu nggak enak banget. Sementara ya kalau emang udah hubungan berakhir ya menurut gue emang udah jalannya dan emang nggak jodoh aja. Emang kita kan manusia pasti dipertemukan, kalau alhamdulillah dia jodoh akan selamanya, tapi kalau pasti akan ada kayak udah ini lo cuma cukup sampai sebatas ini aja dan lo jangan memblaming diri lo, itu paling nggak enak. Sedap banget gila bahasanya. Oke. Topiknya pas kan? Kalau gini aja topiknya pas. Tapi iya setuju sih gua. Jadi jangan pernah menyalahkan diri menyalahkan lo diri sendiri atas apa atas kejadian sakit yang lo alamin. Oke, meskipun kalau dia yang nyakitin. Meskipun dia nyakitin ya udah berarti emang lo berdua emang udah ditakdirkan untuk cukup sampai sini aja jalannya. Misalnya lo nih dari Jakarta mau ke Bandung berdua. Ternyata kita nggak sampai ke Bandung nih. Di Bogor kita harus kok lewatin Bogor nggak sih kalau Bandung? Iya. Di Bogor nggak tahu Enggak juga sih, kejauhan sih. Oh ya udah misalnya di rest area deh, di rest area di rest area lo tuh harus berpisah di situ. Karena ternyata tiba-tiba dia berubah pikiran, aku nggak jadi ke Bandung, aku mau ke Jogja misalnya. Ya emang udah waktunya, berarti kan udah nggak searah lo, sedangkan lo pengen ke Bandung, dia udah nggak mau ke Bandung lagi, dia udah mau ke. Itu filosofinya ya guys. Jadi kayak analogi kali. Analogi maksud aku. Jadi menurut gue kayak oh ya udah aja. Berarti kayak waktunya. Nerima aja ya berarti ya. Lebih berusaha menerima ya. Susah banget. Berusaha menerima itu sebenarnya susah banget. Cuma kita harus memaksakan. Kan kita memaksakan menyukai hal yang kita tidak pernah suka. Masa sih? Lo sadar gak sih di hidup itu kita tuh selalu dipaksa untuk menyukai hal yang tidak kita suka? Kalau lo belum sayang sama diri lo, iya. Iya sih bener sih. Tapi kan mau nggak mau kita milihnya yang apa yang kita suka kan. Tapi kadang misalnya di kerjaan deh, misalnya lo nggak suka nih kerjaan, tapi lo butuh nih kerjaan, lo kan tetap menerimanya kan? Karena lo butuh kebutuhan. Oh di awal mungkin, iya. Karena kan lo belum tahu. Lama-lama enjoy aja. Kejadiannya. Begitu kalau lo, udah ya tadi ya? Gue udah tadi. Next, pertanyaan berikutnya. Apa yang lo pikirin tentang proses self-healing setelah hubungan berakhir? Oke, self-healing kita ganti ke mencintai diri sendiri ya. Biar lebih enak aja nih dia ngerti. Proses penyembuhan. Maksudnya ini proses yang udah kita jalanin atau yang akan lo jalanin? Gua akan jalanin proses mungkin ini. Yang akan lo jalanin. Oh. Kita ambil dua deh. Yang akan lo jalanin dan sementara lo jalanin. Oke.
gua bakal berpikir sebenarnya sama kayak tadi yang kita omongin pas masalah apa emosional, bukan emosional, sebelumnya. Apa? Fisik. Bukan, setelahnya apa tadi? Mental. Fisik, mental. Sebenarnya kalau gua kayak memikirkan proses itu ya baik lagi gua harus tahu dulu mental gua kayak gimana. Iya, betul. Dan gua akan ngejalaninnya seperti apa. Betul. Dan gua akan ngelaluinnya apa ya, menyudahinya tuh seperti apa. Intinya baik lagi kayak ya kita harus tahu dulu mental kita tuh baik-baik aja apa enggak. Pintar. Kalau lu? Gue harus tahu dulu. Sama. Iya dong. Gue harus tahu dulu diri gue ini lagi nggak lost apa nggak. Gitu Iya. sebenting. Karena di saat lo lagi lost, lo buta arah, lo nggak tahu mau kemana. Tapi di saat lo udah baik-baik aja kayak, oke, satu gue menerima, terus gue kayaknya gue udah harus belajar untuk mencintai dan merawat diri gue deh. Dan akhirnya menerima sakit gue itu, menerima kejadian apa yang terjadi ke gue, baru deh gue lakuin tuh semua proses. Dan sementara gue lakuin proses kan itu gue belajar ya. Di saat gue belajar kan itu gue dapat ilmu. Akhirnya lama-lama tuh beban yang gue bawa ini tuh akan berkurang. Iya, betul. Setuju gua. Bener. Setuju ya? Setuju. Setuju. Ya intinya berarti kita emang harus tahu dulu mental kita seperti apa pada saat ngejalanin Enggak, kalau di proses. proses lo harus tahu dulu diri lo. Lo lagi lost apa enggak, lo lagi siap apa enggak. Karena di saat lo lagi sakit lo buta. Lo gampang ke bawah sana sini. Lo nggak bisa mengerem diri lo sendiri. Karena lo nggak punya kunci itu, nggak punya pegangan. Nah, kalau lo tahu pada saat diri lo nggak baik-baik aja nih, terus yang lo bakal lakuin, contohnya apa? Ini pertanyaan berikutnya apa masih yang tadi? Tadi. Kalau gue tahu diri gue lagi nggak baik-baik aja. Ini kalau gue tahu ya. Kalau gue tahu diri gue nggak baik-baik aja, susah juga ya pertanyaan. Nggak bercanda. Kalau gue tahu di saat diri gue lagi nggak baik-baik aja, di saat ada momen saat gue lagi lost nih, gue kayak gampang ke sana sini sana. Gue ngerasa akan ada satu momen gue akan ngerasa gue menyesali itu. Ini bukan diri lo, Nat. Lo bukan seperti ini. Berarti dari kemarin, alhamdulillah semoga orang-orang gampang sadar ya. Kalau gue tuh nggak tahu dari dulu kalau misalnya gue udah terlalu lost banget, gue pasti akan ada momen misalnya gue sendiri. Makanya gue butuh waktu gue sendiri adalah untuk gue nyari tahu lagi diri gue. Karena di saat gue lagi rame-rame terus sama orang, lagi ngumpul terus, gue nggak akan sadar itu. Kita nggak akan sadar di saat kita lagi di lingkungan yang nggak benar, di hubungan yang nggak benar, kita nggak akan sadar. Tapi di saat gue sendiri, gue akan sadar. Ini bukan diri lo, ini bukan cara lo bersikap, ini bukan cara lo berpikir, ini bukan cara lo bertindak. Lo salah. Nah dari situ butuh kesadaran itu aja. Di saat gue udah sadar gue bukan gue yang sebenarnya, baru deh gue proses self healing gue. Berarti kayak nge-restart dulu aja. Nge-restart dulu. Ya, okay. Makanya kadang tuh ada kok di buku penting banget lo punya waktu me time. Ajak diri lo pacaran, ajak diri lo sendiri. Nggak, ajak diri lo pacaran adalah nggak harus diem di rumah seharian. Misalnya lo setiap hari dalam seminggu ini lo selalu ngajak Nat keluar, misalnya pergi. Gue nggak pernah punya waktu untuk diri gue sendiri. Tapi di saat kayak hari ke-6, Joy, gue hari ini nggak bisa ikut. Kenapa? Nggak apa-apa, ngapain ikut? Gue sendiri di rumah, gue akan mikir, oh iya, gue akan evaluasi 5 hari terakhir gue ngapain, kalau baru gue kayak kembali lagi ke diri gue. Nah, proses lo buat me time itu, lo lebih milih di rumah kamar sendirian atau lo pergi kemanapun sendirian? Lo lebih Setiap orang beda-beda. Kalau gue pertama kali, gue ada 2 cara. Pertama kali gue akan diem di rumah seharian di kamar. Gue ngelakuin hal yang gue suka. Misalnya gue maskeran, gue ngerawat diri gue nonton Netflix, gue makan makanan yang gue suka, gue gojek. Pokoknya gue sendiri, pokoknya gue gak mau diganggu aja. Sampai handphone bisa gue DND, bisa gue matiin. Kedua, gue ngajak diri gue untuk jalan-jalan. Misalnya gue jalan pergi. Hari ini di bioskop ada film apa ya? Gue pergi nonton sendiri, gue makan sendiri. Dan gue lebih suka naik transportasi umum. Kenapa? Bukan karena tapi di saat gue lagi naik transportasi umum kayak kereta atau MRT, gue bisa ngelihat orang-orang. Jadi gue bisa observe. Di saat gue duduk sendiri, lo dengerin lagu, lo liatin orang-orang, lo akan sadar kayak misalnya ada yang kayak orang baru pulang kerja, aduh capek, ada yang ketiduran, ada yang ketawa-ketawa, ada yang diem doang, ada yang bengong. Jadi kita bisa ngelihat ternyata di dunia ini bukan kita doang loh yang nggak baik-baik aja, masih banyak orang yang capek akan kerja, capek akan hidupnya. Tapi kok lo ngerasa sendiri gitu. Makanya pentingnya kita kayak naik transportasi umum itu bisa belajar untuk diri kita sih.
bisa Oh. melihat sekeliling kita. Dan sekelilingnya. Berarti yang lo lakuin tuh adalah di rumah dulu sendiri, abis Abis itu itu baru. gue ngajak diri gue pacaran. Hari ini gue mau ngajak Anet nonton film bagus. Abis itu mau makan es krim. Abis itu mau belanja buat diri sendiri. Abis ini Anet mau ngapain? Oh, Anet pengen banget kemarin ke tempat buku, tapi dia selalu ngajak teman-temannya, tapi teman-temannya nggak pernah mau. Ya udah, gue pergi sendiri. Oke. Gitu. Intinya Anet tuh ngejalanin dua-duanya guys. Next question. Pertanyaan berikut, gimana lo mengelola harapan dan ekspektasi lo untuk hubungan yang bakal datang setelah pengalaman terakhir hubungan lo? Oh, kalau gue gimana gue nggak akan pernah berusaha mungkin nggak akan pernah punya ekspektasi Iya. gue bakal ketemu cewek yang kayak gimana atau gimana ya. Karena kalau gue berekspektasi duluan takutnya malah nggak sesuai sama ekspektasi gue dan jadi dia kayak jauh dari yang gue mau gitu, dan itu nerimanya tuh sebenarnya agak susah ya, nerima hal-hal yang di luar ekspektasi kita ya. Jadi mendingan gue nggak berekspektasi apa-apa, jalanin, seru. Benar-benar asik. Lo? Dari harapan dulu deh ya. Coba harapan Harapan lo. yang untuk hubungan yang akan Harapan itu datang sama kan ekspektasi beda? mirip-mirip sih sebenarnya. Mirip ya? Cuma ekspektasi tuh lebih yang di pikiran kita banget, tapi harapan kayak Oh, kalau harapan emang lu, kali ya. iya bisa. Iya, harapan emang tujuan Tujuannya, kita ya. harapan, tujuan, ekspektasi tuh yang masih kita bayangin Oh, iya. mungkin, yang kita bikin sendiri di kepala kita. Kalau harapan gue untuk hubungan gue yang mendatang setelah pengalaman ini, gue harus tahu dulu yang hubungan yang akan datang ini, gue tahu diri gue, satu, gue udah sembuh nggak ya untuk menerima orang ini. Kedua, ini orang ini akan jadi rebound gue atau gue serius sama dia. Karena setelah putus, kadang orang-orang pada denial dan impulsif. Mereka mencari hubungan yang lain hanya untuk melupakan sakit. Oh. Jadi biar mereka nggak ngerasain sakit hati sebelumnya, mereka langsung pacaran sama orang baru. Wah, Itu banyak banget terjadi. bener ada. Tapi itu salah satu metode tahu. Itu bukan metode, Joy. Lo nggak, kalau mau dapetin sama ini sama gue, ayo, gue berani. karena gini, Iya. karena orang nih kayak lo lagi kesayat, belum sembuh nih, belum kering, lo nyari orang baru buat lo nyayatin hati orang baru itu. Jadi lo cuma nambahin luka di diri lo sendiri, sama lo lukain orang itu. Pokoknya gue paling nggak setuju orang yang mempergunakan perasaan orang lain untuk melupakan sakitnya. Tapi bukannya itu suatu harapan kayak, oh gue ketemu orang baru dulu nih, siapa tahu si orang baru ini Gini deh, bisa lo gini deh, sembuhin sayatan gue nih gitu. gini deh, kalau ngasih lo jadi obat posisi gue. orang itu, misalnya lo datang, Yang mana? lo jadi orang yang datang, misalnya lo pacaran sama gue, misalnya gue Oh, lo yang disakitin, lo yang tersakitin. misalnya kita mau berhubungan nih, ya, misalnya gue lagi sakit banget, Oke, lagi lo yang habis hancur. putus berarti Iya, ya? gue lagi sakit, lagi hancur, lagi nggak baik-baik, lagi lost diri gue. Lo nih dengan versi terbaik lo udah sembuh, Iyalah. lo udah baik, Oke. lo udah segala-segala 100%, lo datang ke gue dengan harapan, di sini gue sembuhin deh lo mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawab lo. Oke, lo datang ke gue. Ternyata selama proses kita menjalani, gue nggak bisa sayang sama lo. Yang ada gue nyakitin, gue membanding-bandingkan lo sama pasangan gue sebelumnya. Gue mengharapkan lo sebagai, gue ngelihat lo tapi perasaan gue masih mikirin pasangan gue sebelumnya. Lo sakit nggak digituin? Loh, kalau Dia kalau digituin lo iya, sakit nggak? Iya, Ya gue tapi- contoh ya, sakit nggak? sakit. Sakit Tapi kan? Tapi lo secara nggak sadar, racun dari gue tuh udah kena ke lo. Iya, ngerti. Kecuali gue udah sembuh dengan diri gue, Heeh. tapi masih ada sakit yang kayak sakitnya 20% lah, 20-30%, lu udah sembuh. Kita omongin, gue, misalnya gue berubah, gue belum sembuh sama luka gue yang lama. Tapi kalau lo mau coba sama gue masih punya penyakit, tapi ayo gue pengen menjadi lebih baik sama lo. Ayo kita jalanin, gue gak akan nyakitin lo. Enggak, kalau gue ya, misalnya tadi ketemu lo nih, lo yang lagi masih Hancur. jatuh banget deh di bawah deh. Jatuh, Terus gue Sanu. dateng lah buat ya kayak jadi pahlawan gitu lah ya. Gue kasih lo tangga nih dari jurang, naik tangga nih, gue kasih tangga. Dan nantinya di saatnya lo akan nyakitin gue, itu udah jadi resiko gue kan, maksudnya. Tapi udah lo sakit kan tetap. Iya, tapi itu resiko gue. Berarti lo gue gak sayang sama diri lo. No, bukan sayang. Ini kan tujuan gue untuk nyelamatin lo, maksudnya. Tapi gue kan lo bukan tanggung jawab lo buat nyelamatin Iya, gue. Kecuali ngerti. gue ada istri lo, atau gue kayak lo udah cinta mati sama gue, nggak apa-apa deh lo mau sakitin gue kayak gimana, nggak apa-apa karena itu pilihan gue. Tapi kalau gue masih orang baru yang belum ada rasa sama sekali, lo mau? Kayak misalnya contoh deh, Coba apa contoh? misalnya kayak lo udah ketemu sama, lo udah suka sama gue, kok gue jadi ngeblank misalnya, lo sih. Misalnya contoh deh, kalau lo udah yakin, gue akan gitu sama kayak lo tadi, gue nggak apa-apa, gue nyembuhin lo, gue sembuhin lo, mau sakit, lo mau hancur, gue nggak apa-apa deh. Yang penting lo orang yang gue sayang.
gue udah kenal lo lama, gue tahu lo bukan ini, lo masih topeng yang lo pakai, asli lo nggak seperti ini, gue berani. Tapi kalau misalnya orang baru yang kayak gue buta, gue nggak tahu lo siapa, masa lalu lo kayak gimana, terus tiba-tiba langsung kayak gue jadi penyelamat, sini deh gue sembuhin lo. Sebenarnya gue nggak tahu orangnya kayak gimana. Iya, gue punya tujuan untuk nyelamatin dia karena emang gue sayang sama dia. Berarti lo udah tahu orangnya Gak kan? mungkin. Tapi kalau orang baru lo berani nggak? Lo enggak lah. Gambling kan? Gue pasti ajak diskusi. Berarti dari itu sebenarnya gue sama dia tuh agak hilang arah. Gue ngomongin soal orang baru, dia orang lama. tapi kalau emang misalkan kayak gini deh, kayak anjir gue suka nih sama nih cewek nih. Terus wah ternyata lo lagi jatuh nih. Tapi lo udah suka dulu kan? Kalau gue nyelamatin dia berarti gue ada rasa juga sama dia. Gak mungkin gue nolongin dia, gue blank gak ada rasa sama sekali kan. Nah, nanti pas begitu dia bangun udah naik ke atas lagi nih. Lu yang didorong. Jalan, gue yang didorong. Lo yang didorong Ya itu udah resiko gue ya. Gue tinggal minta tolong. Minta tolong ke orang Tolongin baru. gua dong. Ke orang baru yang datang lagi si B dan lo nyakitin orang tolongin ini. gua dong, ngambilin Gitu tangga, aja kan. siklusnya. Sakitnya sama siapa Tapi ya, nyakitin orang. intinya kalau ada orang yang berani seperti itu, gue ngerasa sih salah, itu udah pertanyaan sayang. kita salah poin, intinya harapan itu. Iya. Gue harus tahu dulu diri gue. Ekspektasi gue nggak mau berekspektasi ke siapapun. Sama berarti gue bagus. Itu sama. Bagus. Harapan dan ekspektasi, ya harapan gue sih semoga hubungan gue akan baik-baik aja ya. Ekspektasi sih gue nggak berekspektasi ke siapapun. Gue akan berekspektasi ke diri gue sendiri dulu kayaknya. Jadi karena ekspektasi yang membunuh kalian. Iya, gue setuju. Ekspektasi adalah cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik membunuh kalian. Jadi kurang-kurangilah berekspektasi. Mendingan nggak punya ekspektasi apa. Iya. Yuk, next. Next pertanyaan. Lo pernah nggak sih ngerasa ada kesempatan untuk memaafkan dan berdamai dengan mantan lo sebagai bagian dari proses self healing lo? Oh ada lah. Gue nggak pernah. Gue orang yang tidak pernah apa ya, maksudnya kalau mantan gue ngajak ngobrol pun ayo gitu, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Gue nggak akan pernah membenci dia sebenci-bencinya gue sama orang, atau gue nggak akan pernah gue nggak akan pernah benci sama dia, tapi gue nggak punya harapan penuh untuk balikan sama dia gitu. Jadi emang udah flat aja gitu sama mantan. Ngerti. Lu? Sama. Ini nggak nyamain mulu anjir. Enggak, karena pasti Iya, kalau iya. berdamai, kalau gue pribadi, di saat gue udah putus sakit, gue akan menikmati sakit gue. Abis itu gue udah berdamai sama masalah gue. Di saat gue udah berdamai sama diri gue memaafkan orang itu. Gue nggak pernah nyimpan dendam. Jadi sampai detik ini alhamdulillah gue sama mantan gue selalu baik-baik aja. Karena ya menurut gue kalau hubungannya udah berakhir, ya udah hubungan yang berakhir. Tapi kita sebagai teman, sebagai orang yang udah pernah tahu satu sama lain nggak perlu berakhir banget kan. Jadi kayak ya udah kita bisa tetap temenan tapi seadanya dan sebatasnya aja. Lu ada nggak pernah curhat sama mantan? Nah, Tentang itu- orang baru yang lo temuin. Dulu Tapi ini mantan bukan yang barusan ya, maksudnya mantan-mantan sebelum-sebelumnya gitu lah. Dulu gue sempat, kalau di saat gue sendiri, misalnya gue lagi jomblo, terus ada cowok deketin, dulu gue masih suka curhat sama mantan gue. Oh. Tapi di saat gue udah punya pasangan, gue gak akan pernah curhat. Karena gimana pun gue harus jaga perasaan pacar gue kan. Meskipun apapun yang terjadi sama hubungan gue, padahal misalnya lo sahabat gue nih, tapi lo mantan gue. Terus misalnya gue pacaran, gue ada masalah, gue gak akan ke lo. Meskipun gue butuh banget advice lo. Oh. Karena di saat gue ke lo, itu akan menyakiti perasaan pasangan Si gue. pasangan lo yang- Tapi kalau gue jomblo, ada orang yang deketin, pasti gue kayak, Joy, ini gue dideketin, ini menurut lo gimana? Pasti kan lo kayak, lo kan gini-gini, lo kan gini-gini, gak Oh, cocok iya, iya. gitu. Oke, Net, pertanyaan berikutnya nih. Gimana caranya lo ngebahagiain kehidupan lo setelah hubungan lo putus buat kedepannya? Ya bahagia aja terus. Ya gimana cara lo bikin biar lo bahagia? Ya satu, ya lo harus tahu dulu prioritas lo tuh sebenarnya apa sih, hubungan lo atau ada yang lain. Kalau kan untuk beberapa orang ya, ada yang hubungan tuh sangat penting, tapi ada dirinya sendiri lebih penting. Bukan egois ya, ada yang kayak prioritas yang lainnya lebih penting. Nah lo tuh harus tahu dulu mana yang penting. Jadi itu cara kunci lo membangun kehidupan lo. Masa lo putus, masa lo putus dengan pacar lo terus lo langsung kayak, ya pasti sedih ada, dilewatin, jalanin, jangan denial. Tapi ya udah, jangan berlarut-larut dan berlama-lama di lubang itu. Karena lo masih punya yang lain yang harus lo pikirin. Nah itu akan lo ajak diskusi nggak sama nanti pasangan lo berikutnya? Gue tuh
punya pengalaman gini loh sama hubungan gue sebelumnya buat Iya. ngebangun itu lebih baik lagi ya sama pasangan Nah, berikutnya. masalahnya tuh gue tuh nggak pernah akan ngobrol kalau nggak ditanya. Jadi kalau misalnya ada pasangan, misalnya pasangan serius ya, bukan pacaran yang kayak serius nih, mau Iyalah, nikah. semua pacaran juga serius. Lah kan ada orang yang pacarnya bercanda. Lu contohnya setiap minggu ganti. Nggak bercanda kan? Kalau misalnya untuk memulai hubungan ya pasti gue akan ngomong sih kayak gue akan ngomong gue pernah ngalamin gini tapi itu udah selesai dan gue pengen tahu point of view dari bukan point of view cowok, gue pengen tahu masalah pasangan gue juga ya udah. Nah karena kita berdua pernah punya trauma sama hal sesuatu yang nyakitin gitu ya kan kita pasti akan kedepannya kan sama-sama saling menjaga hubungannya Iyalah, dan pasti. memperbaiki kan gitu. Kalau sebisa mungkin nggak mau jatuh ke lubang yang sama lagi sih. Berarti lo akan menceritakan. Kalau ditanya. Kalau ditanya, Kalau kenapa nggak lo nggak mau ngebuka duluan gitu tentang Mungkin kejadian gua akan- yang nggak, mungkin gue sebelum-sebelumnya? akan nanya dia dulu. Gue akan nanya dia dulu gimana hubungannya. Oh, buat mancing dia Mancing. ngobrol, Kalau nanya. kalau dia berani terbuka sama gue akan terbuka. Tapi kalau misalnya dia kayak, karena ada beberapa hal lo harus nggak ceritain ke pasangan lo kalau lo ngerasa lo udah sembuh, misalnya kayak, oke gue pernah ada di titik itu, tapi gue udah berdamai sama itu, gue udah sembuh, dan itu nggak akan menjadi masalah ke depannya, ya nggak usah. Oh. Tapi kalau ngerasa itu akan mengganggu hubungan lo ke depannya, lo harus jujur ke pasangan lo. Berarti lo akan nanya ke dia buat mancing biar lo nanya nggak nih sama gue gitu. Kalau enggak, Bukan buat dia mancing, gue akan nanya dia dulu. oh lo terbuka sama Lo terbuka sama gue apa Oh, enggak iya, gitu. iya, iya. Kalau misalnya dia terbuka semuanya, ya udah nih. Iya, boleh, boleh. Bagus pertanyaannya. Sama kamera doang ya? Bagus Sama pertanyaannya. cover. Kalau lo, Gue bakal diem. enggak sih, gue akan diem sih. Gue akan menikmati apa yang akan terjadi nanti. Iya. Jadi kayak ya udah kalau kejadian lagi berarti tergantung orangnya kalau Tapi gue. karena itu udah nggak penting. Tergantung orangnya ya. Jadi seberapa besar gue punya rasa sayang sama dia. Mungkin yang sebelumnya gue tidak menerima hal itu sama orang sebelumnya, tapi gue nggak tahu nih gue akan menerima hal itu sama dia apa enggak. Karena kan gue harus tahu diomongin kan. perasaan gue dulu ke dia. Kalau gue Iya. perasaan gue penuh banget sama dia ya, Ya intinya apapun yang dia lakukan, it's nothing. Anjay. Nggak peduli apapun yang lo lakuin, gue tetap sayang sama lo. Iya. Intinya komunikasi itu penting kan. Komunikasi ya iya penting. Oke. Nah, itulah pentingnya self care dalam kehidupan, itu penting. Iya. Karena itu mencakup semuanya, fisik, mental, emosional, dan spiritual. Jadi kalau 4 kunci, 4 pegangan itu kalian udah bisa Lakuin. lakuin Dengan dan benar. berdamai dengan benar, insya Allah akan bertemu Hal-hal orang baik. Bertemu hal dan akan orang dipertemukan yang baik dengan orang yang udah berikutnya. sembuh juga mungkin. Mungkin kok mungkin. Lo nggak yakin nggak- sama yakin yakin sama 4 metode itu? yakin dong. Iya. Gitu. Oke guys, makasih udah nonton kita di Ide Garasi tentang self care. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.